Hush. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kami dari kelompok 9 kelas 3A Program Studi Pendidikan Matematika Institut Pendidikan Indonesia Garut, yang beranggotakan saya sendiri yaitu Gita Fitri Aini dengan NPM 195111010 dan ditemani oleh rekan saya yaitu Izin memperkenalkan diri, nama saya Widi Gusti Aulia dengan NPM 195111007. Oke, pada video kali ini kami akan membahas mengenai Rencana Pelaksanaan Pembelajaran atau RPP dengan cakupan materi yang akan kami sampaikan. Yang pertama yaitu pengertian dan manfaat RPP, kemudian yang kedua yaitu komponen RPP, yang ketiga yaitu prinsip-prinsip dalam penyusunan RPP, kemudian yang keempat yaitu mengenai kegiatan pembelajaran, yang kelima yaitu mengenai format RPP, dan yang keenam yaitu mengenai pengembangan RPP. Baik, yang pertama saya akan membahas mengenai pengertian dan manfaat RPP. Nah, sebelumnya apakah teman-teman mengetahui kepanjangan dari RPP itu apa? Betul ya, RPP itu kepanjangan dari Rencana Pelaksanaan Pembelajaran. Sudah jelas tadi di awal ya. Nah, selanjutnya pengertian dari RPP itu adalah rencana yang menggambarkan prosedur dan pengorganisasian pembelajaran untuk mencapai satu kompetensi dasar yang telah ditetapkan dalam standar isi dan dijabarkan dalam silabus. Nah, jadi setiap guru itu harus menyusun RPP dengan lengkap dan sistematis agar pembelajaran yang dilakukan dapat berlangsung secara efisien dan efektif. Nah, selain itu, manfaat dari RPP itu adalah yang pertama, sebagai petunjuk arah kegiatan dalam mencapai tujuan pembelajaran. Kemudian yang kedua, yaitu sebagai pola dasar dalam mengatur tugas dan wewenang setiap unsur yang terlibat dalam kegiatan pembelajaran. Kemudian yang ketiga, yaitu sebagai pedoman bagi setiap unsur, baik itu bagi guru maupun bagi siswa. Dan yang keempat, yaitu RPP ini dibuat untuk menghemat waktu, tenaga, dan biaya. Kemudian yang kelima yaitu sebagai bahan penyusunan data agar terjadi keseimbangan dalam proses pembelajaran. Dan yang terakhir yaitu sebagai alat untuk mengukur efektif atau tidaknya suatu proses pembelajaran. Selanjutnya, saya akan menyampaikan materi mengenai komponen rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP. Komponen-komponen RPP menurut Permendiknas nomor 41 tahun 2007 tentang standar proses terdiri dari yang pertama, identitas mata pelajaran. Identitas mata pelajaran yang meliputi satuan pendidikan, kelas, semester, program atau program keahlian, mata pelajaran atau tema pelajaran, jumlah pertemuan. Yang kedua, standar kompetensi. Standar kompetensi merupakan kualifikasi kemampuan minimal siswa yang menggambar penguasaan pengetahuan, sikap, dan keterampilan yang diharapkan dicapai pada setiap kelas atau semester pada suatu mata pelajaran. Yang ketiga, kompetensi dasar. Kompetensi dasar adalah sejumlah kemampuan yang harus dikuasai siswa dalam mata pelajaran tertentu sebagai rujukan penyusunan indikator kompetensi dalam suatu pelajaran. Yang keempat, alokasi waktu. Alokasi waktu ditentukan sesuai dengan keperluan untuk mencapai kompetensi dasar dan beban belajar. Yang kelima, tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran di mana menggambarkan proses dan hasil belajar yang diharapkan dicapai oleh siswa sesuai dengan kompetensi dasar. Yang keenam, materi ajar. Materi ajar menurut fakta, konsep, prinsip, dan prosedur yang relevan dan ditulis dalam bentuk butir-butir sesuai dengan rumusan indikator pencapaian kompetensi. Yang ketujuh, indikator pencapaian kompetensi. Indikator pencapaian kompetensi adalah perilaku yang dapat diukur atau diobservasi untuk menunjukkan ketercapaian kompetensi dasar tertentu yang menjadi acuan penilaian mata pelajaran. Yang kedelapan, metode pembelajaran. Metode pembelajaran digunakan oleh guru untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar siswa mencapai kompetensi dasar atau seperangkat indikator yang telah ditetapkan. Yang kesembilan,
media, alat, dan sumber pembelajaran. Untuk yang media pembelajaran merupakan alat bantu proses pembelajaran untuk mencapai materi pelajaran. Yang B, alat pembelajaran adalah suatu alat yang dapat diserap oleh mata dan telinga dengan tujuan membantu guru agar proses belajar mengajar siswa lebih efektif dan efisien. Yang C, sumber belajar. Sumber belajar dapat berupa buku, media cetak, dan elektronik, alam sekitar, atau sumber belajar lain yang relevan. Baik, yang selanjutnya saya akan membahas mengenai prinsip-prinsip dalam penyusunan RPP. Nah, dalam menyusun RPP itu ada beberapa prinsip yang harus kita perhatikan. Yang pertama yaitu setiap RPP harus secara utuh memuat kompetensi dasar sikap spiritual atau KI1, sikap sosial atau KI2, pengetahuan atau KI3, dan keterampilan atau KI4. Kemudian yang kedua yaitu satu RPP dapat dilaksanakan dalam satu kali pertemuan ataupun lebih. Kemudian yang ketiga yaitu memperhatikan perbedaan setiap siswa karena pasti tentunya setiap siswa itu memiliki karakteristik yang berbeda-beda. Kemudian yang keempat yaitu berpusat pada siswa. Hal ini bertujuan agar siswa bisa aktif dalam proses pembelajaran. Kemudian yang kelima yaitu berbasis konteks, di mana lingkungan sekitarnya dijadikan sebagai sumber belajar. Kemudian yang terakhir yaitu memiliki keterkaitan dan keterpaduan antar kompetensi dan antar muatan. Selanjutnya, saya akan menyampaikan materi mengenai kegiatan pembelajaran. Kegiatan pembelajaran terbagi menjadi 3, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, pendahuluan. Pendahuluan merupakan kegiatan awal dalam suatu pertemuan pembelajaran yang ditujukan untuk membangkitkan motivasi dan memfokuskan perhatian siswa untuk berpartisipasi aktif dalam proses pembelajaran. Yang kedua, kegiatan inti. Kegiatan inti merupakan proses pembelajaran untuk mencapai kompetensi dasar. Kegiatan pembelajaran dilakukan secara interaktif, inspiratif, memotivasi siswa untuk berpartisipasi aktif, serta memberikan ruang yang cukup bagi kreativitas siswa. Kegiatan ini dilakukan secara sistematis dan sistemik melalui proses eksplorasi, elaborasi, dan konfirmasi. Yang ketiga, penutup. Penutup merupakan kegiatan yang dilakukan untuk mengakhiri aktivitas pembelajaran yang dapat dilakukan dalam bentuk rangkuman atau kesimpulan, penilaian, dan refleksi, umpan balik, dan tindak lanjut. Selanjutnya, saya akan membahas mengenai format RPP. Nah, teman-teman, format RPP itu bisa saja berbeda-beda setiap satuan pendidikan ataupun di setiap daerahnya. Karena RPP itu disusun oleh guru-guru terkait, sehingga kemungkinan besar formatnya itu bisa berbeda-beda disesuaikan dengan kondisi dan guru yang menyusunnya. Nah, di sini saya akan mencontohkan format RPP secara umum. Bisa dilihat di gambar. Nah, bahwa formatnya itu yang pertama pasti ada judulnya ya, yaitu judulnya itu Rencana Pelaksanaan Pembelajaran atau RPP. Kemudian yang selanjutnya itu ada mata pelajaran. Kemudian ada satuan pendidikan atau nama sekolah. Kemudian ada kelas dan semester. Selanjutnya itu ada pertemuan keberapa gitu ya. Kemudian alokasi waktu, berapa menit atau berapa jam, biasanya dalam satuan menit. Kemudian kompetensi dasar, kemudian ada juga indikatornya disebutkan, dan selanjutnya ada tujuan pembelajarannya, dan kemudian ada juga materi pembelajaran yang akan disampaikan. Kemudian selanjutnya kegiatan pembelajaran yang terdiri dari kegiatan pendahuluan, kegiatan inti, dan kegiatan penutup. Kemudian ada penilaian, jadi penilaiannya sudah ditentukan dalam RPP. Kemudian ada media, alat, dan sumber belajar. Dan yang terakhir yaitu terdapat tanda tangan baik dari kepala sekolah maupun guru yang mengajarnya. Nah, jadi RPP ini disusun supaya nantinya itu guru terarah dalam proses pembelajaran. Selanjutnya saya akan menyampaikan materi mengenai pengembangan rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP. Pengembangan RPP harus diperhatikan agar guru jangan hanya berperan sebagai transformator, tetapi juga harus berperan sebagai motivator yang dapat meningkatkan minat belajar,
mendorong siswa untuk belajar dengan menggunakan berbagai variasi media dan sumber belajar yang sesuai, serta menunjang pembentukan kompetensi dasar. Nah, sebelum melakukan pengembangan RPP, terlebih dahulu kita harus memperhatikan prinsip-prinsip berikut ini. Yang pertama yaitu kompetensi yang dirumuskan harus jelas. Maka semakin konkret kompetensi, maka akan semakin mudah untuk diamati dan makin tepat kegiatan yang harus dilakukan dalam proses pembelajaran. Kemudian yang kedua yaitu RPP harus sederhana dan fleksibel. Kemudian yang ketiga yaitu kegiatan-kegiatan yang disusun dan dikembangkan dalam RPP harus menunjang dan sesuai dengan kompetensi dasar yang telah ditetapkan. Dan yang terakhir yaitu RPP yang dikembangkan harus utuh dan menyeluruh serta jelas pencapaiannya. Selanjutnya, mengenai tahapan pengembangan RPP yaitu sebagai berikut. Yang pertama, mengkaji silabus. Secara umum, untuk setiap materi pokok pada setiap silabus terdapat 4 kompetensi dasar yang sesuai dengan aspek kompetensi inti. Untuk mencapai kompetensi dasar tersebut, di dalam silabus dirumuskan kegiatan siswa yang merupakan rincian dari eksplorasi, elaborasi, dan konfirmasi. Kegiatan inilah yang harus dirinci lebih lanjut di dalam RPP dalam bentuk langkah-langkah yang dilakukan guru dalam pembelajaran yang membentuk siswa aktif belajar. Yang kedua, mengidentifikasi materi pembelajaran. Mengidentifikasi materi pembelajaran yang menunjang pencapaian kompetensi dasar dengan mempertimbangkan A. Potensi siswa, B. Relevansi dengan karakteristik daerah, C. Tingkat perkembangan fisik, intelektual, emosional, sosial, dan spiritual siswa, D. Relevansi dengan kebutuhan siswa dan tuntutan lingkungan, E. Alokasi waktu. Kegiatan mengidentifikasi materi pembelajaran dilakukan dengan mengkaji buku guru dan buku siswa. Ketiga, menentukan tujuan pembelajaran. Guru perlu memahami dan terampil dalam merumuskan tujuan pembelajaran yang mengarah pada pencapaian kompetensi-kompetensi yang telah ditentukan dalam kurikulum yang diberlakukan. Melalui tujuan yang jelas, capaian proses pembelajaran dapat diukur guna menentukan tingkat efektivitas dan efisiensi pembelajaran yang dilakukan oleh guru bersama siswa. Yang keempat, mengembangkan kegiatan pembelajaran. Mengembangkan kegiatan pembelajaran terbagi atas 3 subkomponen, yaitu A. Subkomponen pendahuluan. Merupakan serangkaian kegiatan pembelajaran yang dilakukan untuk mempersiapkan siswa agar secara mental siap mempelajari pengetahuan, keterampilan, dan sikap baru. B. Subkomponen penyajian. Merupakan inti kegiatan pembelajaran, terdiri dari atas 3 kegiatan, yaitu yang pertama uraian atau penjelasan tentang materi atau konsep, prinsip atau prosedur yang akan dipelajari siswa. Yang kedua, pemberian contoh, dan yang ketiga latihan. C. Subkomponen penutup. Terdiri atas 2 langkah kegiatan, yaitu tes formatif atau untuk mengukur kemajuan siswa, dan yang kedua tindak lanjut. Untuk yang kelima, penjabaran jenis penilaian. Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam pengembangan penilaian yaitu sebagai berikut. A. Penilaian diarahkan untuk mengukur pencapaian kompetensi yaitu kompetensi inti 1 atau KD, atau KI, KI1, KI2, KI3, dan KI4. B. Penilaian menggunakan acuan kriteria. C. Sistem yang direncanakan adalah sistem penilaian yang berkelanjutan. D. Hasil penilaian dianalisis untuk menentukan tindak lanjut, misalnya program remedial bagi siswa yang pencapaian kompetensinya di bawah ketuntasan, dan program pengayaan bagi siswa yang telah memenuhi ketuntasan. E. Sistem penilaian harus disesuaikan dengan pengalaman belajar yang ditempuh dalam proses pembelajaran. Untuk nomor 6, yaitu menentukan alokasi waktu. Menentukan alokasi waktu pada setiap KD atau KI didasarkan pada jumlah minggu efektif sesuai kalender pendidikan dan alokasi waktu pada pelajaran per minggu dengan mempertimbangkan jumlah KD. Ketujuh, menentukan media belajar. Media pembelajaran merupakan alat yang digunakan oleh guru untuk menyampaikan informasi agar lebih mudah dipahami dan diterima oleh siswa. Untuk yang kedelapan, yaitu menentukan sumber belajar. Sumber belajar merupakan rujukan, objek atau bahan yang digunakan untuk kegiatan pembelajaran.
yang berupa media cetak dan elektronik, narasumber, serta lingkungan fisik, alam, sosial, dan budaya. Sumber belajar dirancang untuk membantu proses pembelajaran atau belajar mengajar dan dimanfaatkan guna memberi kemudahan kepada guru maupun siswa. Nah teman-teman, sekian pembahasan dari kami. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.